Menakutkan tapi menghibur. Inilah mengungkap bahaya di balik game online seperti game Mobile Legends dan Free Fire. Saya mengambil tema ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Saya juga mengambil tema ini berdasarkan analisa dari mata kepala saya sendiri. Karena saya melihat banyak para remaja, anak muda, maupun anak kecil yang sudah tidak tahu bahaya dari game-game seperti ini. Saya mengambil contoh Mobile Legends dan Free Fire karena dua game ini sangatlah berdampak besar mungkin ya buat kesehatan, sangat signifikan yang sangat banyak dimainkan oleh orang-orang. Nah, tujuan saya mengambil tema ini adalah saya ingin meningkatkan kesadaran di kalangan pemain, terutama pemuda. Kemudian saya ingin memberitahu tentang potensi bahaya yang didapat dari bermain game online yang terlalu lama. Jadi kecanduan, gangguan tidur, dan mungkin dampak sosial. Yang kedua itu, tujuan saya mengambil tema saya ini, saya juga ingin mengedukasi penggunaan Android atau gadget yang baik, yang bijak dalam bermain game. Mengedukasi pemain dan orang tua tentang praktik game yang sehat, bagaimana mengenali tanda-tanda kecanduan, dan cara membatasi waktu bermain agar tidak merugikan aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Terima kasih telah bergabung di presentasi saya. Topik kali ini cukup menarik mungkin karena era digital saat ini game online sangat marak ya. Kita khususnya pada judul yang sangat populer Mobile Legends dan Free Fire seperti yang saya jelaskan tadi, karena kedua game ini yang sangat laris. Ini sering dianggap sebagai hiburan seru, tapi kita akan menggali lebih untuk lebih dalam mengungkap bahaya yang terkandung di game ini. Untuk statistik, sebuah studi yang saya pelajari, yang saya riset dari Google, 60% pemain game online mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, sisa 40% pemain juga mengalami gangguan fisik seperti sakit leher dan punggung. Hal ini disebabkan oleh durasi bermain terlalu lama dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, sebelum kita ke dampak negatif, teman-teman, kita ada nih nilai positif yang kita ambil dari bermain game. Perlu diingat, game online juga ada manfaatnya karena kita dari game online kita dapat bersosialisasi, namun kita bersosialisasi itu beda ya teman-teman, komunikasi secara online. Kemudian kita bisa berkolaborasi seperti adanya tanggung jawab di dalam tim, mengasah keterampilan, dan kadang-kadang menjadi platform untuk mengekspresikan diri. Untuk dampak negatifnya yang sangat berpengaruh kepada player-player adalah kecanduan. Bermain game online ini bisa menyebabkan kecanduan yang serius. Kecanduan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan merusak hubungan sosial. Selain itu, kecanduan juga bisa menyebabkan kerugian finansial akibat pembelian item di dalam game. Nah, siapa nih teman-teman yang suka beli item di dalam game, top up, itu juga menyebabkan pemborosan uang teman-teman, terutama jika kalian membeli item itu yang tidak perlu, itu termasuk pemborosan uang teman-teman. Kemudian bahaya kedua itu kekerasan di dalam game. Nah, teman-teman tahu nggak sih di Free Fire itu gamenya gimana? Nah, game itu battleground teman-teman. Jadi di Free Fire itu ada kekerasan kayak senjata dan elemen-elemen perang seperti itu. Anak kecil kan mudah meniru ya teman-teman, kita tahu. Jadi anak kecil itu mulai ada pemahaman bahwa game itu meningkatkan agresi dan bahkan mempengaruhi perkembangan emosi sang anak seperti teman-teman. Yang ketiga itu ada radiasi elektromagnetik.
Ponsel yang digunakan untuk bermain game online ini akan menghasilkan radio elektromagnetik yang bisa berdampak negatif pada kesehatan, teman-teman. Radiasi ini bisa menyebabkan sakit kepala, sakit leher, dan susah tidur, dan kanker, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita mengurangi durasi bermain dan menggunakan headset. Kenapa menggunakan headset? Karena dapat mengurangi radiasi elektromagnetik, teman-teman. Kemudian, ada beberapa penelitian mencoba menilai dampak radiasi elektromagnetik terhadap kesehatan manusia. Meskipun banyak bukti masih diperdebatkan, radiasi elektromagnetik yang sangat tinggi seperti yang dipancarkan oleh perangkat berkekuatan tinggi dapat berpotensi meningkatkan risiko beberapa masalah kesehatan termasuk kanker dan gangguan tidur seperti insomnia, teman-teman. Kemudian ada gangguan kesehatan mental. Bermain game online bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi ya, teman-teman. Ada kecemasan atau anxious ya, teman-teman. Kemudian apa sih yang membuat itu? Hal yang disebabkan karena tekanan yang dirasakan saat bermain. Nah, contohnya itu seperti persaingan dan ketidakpastian ya, teman-teman. Untuk itu kita perlu mengatur waktu dan bermain game yang terlalu kompetitif. Kita harus menghindari yang seperti itu, teman-teman, permainan yang terlalu kompetitif. Kemudian ada gangguan kesehatan fisik. Nah, ternyata game online ini juga sangat berpengaruh dalam kondisi fisik kita ya, teman-teman. Gangguan ini dapat menimbulkan gangguan seperti sakit leher, punggung, dan mata tentunya, teman-teman. Karena paparan cahaya biru dari layar itu, teman-teman, itu sangat berdampak bahaya bagi kesehatan mata ya, teman-teman. Nah, kalau sakit punggung leher itu kita mungkin karena duduknya tidak bagus, teman-teman. Nah, untuk tipsnya kita perlu mengatur waktu bermain, kita harus menggunakan headset, kita menghindari game yang terlalu kompetitif. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus juga mengatur jarak pandang kita saat bermain dan posisi duduk kita, teman-teman. Untuk itu diperlukannya peran orang tua untuk memperhatikan aktivitas bermain game sang anak. Nah, jadi orang tua itu sangat besar perannya untuk mengedukasi sang anak agar memberikan alternatif aktivitas yang lebih sehat dan lebih bermanfaat. Untuk tantangannya, kita menghindari game online ini memang sulit ya, teman-teman, sangat sulit. Tapi kita bisa menghadapinya dengan disiplin kesadaran akan dampak negatifnya, teman-teman. Jadi kita harus ubahlah yang buruk-buruk itu ya, teman-teman. Untuk kesimpulan dari tema saya ini, boleh kita bermain game online, tetapi kita harus ingat waktu dan bahaya ya, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.